Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Priangan TV kembali lagi bersama kami di program Ulas Berita Harian Umum Kabar Priangan edisi Kamis 22 Mei 2025. Sebelumnya gimana nih kabarnya Baraya Priangan TV? Dimanapun Anda berada, semoga sedang dalam keadaan sehat walafiat agar bisa menyaksikan terus tayangan kami di channel YouTube Priangan TV. Ya, seperti biasa di kesempatan kali ini nih saya ditemani oleh rekan saya Saudari Rosmayanti. Kita akan menyajikan sejumlah berita menarik dan terhangat, mengulas berita yang sudah termuat di harian umum. Dan langsung saja ya Teh, kita tanpa berlama-lama langsung ke berita pertama yang sudah ada di headline, yang mana memang ini datang dari rubrik bencana ya Teh. Betul. Peristiwa yang mana di sini ada hujan ekstrim sebabkan banjir, longsor, dan pohon tumbang. 12 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya terdampak bencana. Ya, kita bacakan terlebih dahulu beritanya. Cuaca ekstrim berupa hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Tasikmalaya sejak Selasa malam 20 Mei 2025 hingga Rabu pagi 21 Mei 2025 telah memicu bencana alam di berbagai titik. Sebanyak 12 kecamatan dilaporkan terdampak banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sejumlah rumah warga, fasilitas umum, hingga akses jalan terputus akibat bencana tersebut. Di sini Ketua Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adi Setya mengungkapkan intensitas hujan yang sangat tinggi menjadi penyebab utama rangkaian bencana ini. Ya, kondisi serupa terjadi di Desa Sukanegara, Kecamatan Tanjung Jaya, di mana satu rumah mengalami kerusakan akibat tertimpa longsoran. Longsor juga terjadi di Desa Banyurasa Kecamatan. Ya, jadi 12 kecamatan yang terdampak di Kabupaten Tasikmalaya ini ya Teh. Betul. Seperti kita ketahui memang di wilayah Tasikmalaya ini memang sedang dilanda ya Teh oleh hujan deras. Cuaca ekstrim. Iya, cuaca ekstrim, hujan deras dengan intensitas yang tinggi. Tentunya ini berakibat kepada daerah-daerah yang rawan terhadap bencana alam ya Teh. Betul. Dan di sini juga tim BPBD ini sudah melakukan apa ya Teh? Penanganan evakuasi bagi warga-warga yang memang terdampak oleh bencana alam yang terjadi di 12 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya ini. Ya, kita juga doakan ya Teh, semoga warga yang terdampak bencana alam ini segera bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala dan tidak terjadi lagi bencana alam serupa di kemudian hari. Oke Teh, boleh dilanjut. Baik, kita akan berlanjut Teh Rifda ke informasi di wilayah Ciamis. Baraya, kalau tadi kita menemukan informasi tentang bencana, kita sekarang akan mengulas tentang informasi salah satu produk makanan yang memang ini menggunakan bahan kimia berlebih gitu. Ini juga tentunya akan menjadi himbauan. Saya bacakan informasinya. Di sini ditemukan di Lakbok saat sidak gabungan produksi gula coklat sukrosa pakai bahan kimia berlebih, katanya Rifda. Ini masuk kategori yang berbahaya ya. Iya, karena tentunya kan dikonsumsi juga. Saya bacakan dulu. Praktik produksi pangan yang tidak sesuai dengan standar kembali di sini mencuat di Kabupaten Ciamis karena memang ditemukan juga dalam infeksi gabungan atau sidak di Kecamatan Lakbok pada Selasa 20 Mei 2025 yang mengungkapkan bahwa penggunaan bahan kimia berlebih dalam pembuatan gula coklat sukrosa, produk yang selama ini dikenal luas sebagai gula merah di pasar tradisional. Tentunya dengan adanya informasi ini kita mendapatkan informasi yang informatif, di mana dengan adanya informasi ini tentunya kan produk gula ini ada di pasaran ya tadi, ada di pasaran dan sebagai masyarakat yang memang secara pendistribusiannya itu tidak hanya di Ciamis, kemungkinan bisa ke beberapa daerah lain. Untuk pengkonsumsinya ya bisa lebih kita atur ya, karena memang dengan adanya informasi ini ditemukan bahwa gula coklat sukrosa ini memakai bahan kimia berlebih, jadi artinya tidak aman untuk dikonsumsi secara rutin. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa produk tersebut itu tidak hanya katanya menggunakan gula rafinasi, tetapi juga dicampur dengan molasses atau memang glukosa tepung terigu, dan bahkan di sini juga dalam kadar yang sangat tinggi, termasuk juga dalam satu kali proses produksi sebanyak 130 kilo. Di sini penggunaan bahan yang tadi itu mencapai 200 sampai 500 gram. Padahal sesuai dengan peraturan BPOM nomor 2 di sini disampaikan tahun 2019 tentang bahan yang memang tadi ditambahkan itu harusnya batas maksimalnya itu adalah di
dihitung dari 40 mg atau kilo. Artinya kandungan dalam produk ini mencapai 27 sampai 55 kali lipat dari batas aman. Artinya ini dikonsumsi juga tidak baik ya, tidak baik untuk dikonsumsi. Jadi dengan adanya informasi ini tentunya ini menjadi himbauan untuk kita semua. Dengan produk gula merah coklat yang ada di tradisional pasaran itu ternyata memang mengandung beberapa bahan yang di luar batas minimal gitu. Jadi tidak aman untuk kesehatan. Ini juga mungkin berrelevansi dengan penyakit-penyakit yang banyak terjadi sekarang ya Teh, seperti cuci darah, anak usia di bawah, anak kecil itu sudah terkena penyakit diabetes, mungkin salah satunya karena mengonsumsi makanan-makanan yang memang banyak mengandung zat kimia ya Teh. Betul. Jadi dengan adanya informasi ini mudah-mudahan dari masyarakat juga bisa lebih bijak dalam mengkonsumsi. Jadi pandai-pandai untuk memilih bahan makanan yang akan digunakan untuk sehari-hari. Betul. Baik, silakan bisa dilanjut Rifda. Ya baik, Bu Raya, kita beralih ke berita dari wilayah Garut, yang mana di sini merupakan informasi yang bisa dipantau juga oleh para baraya yang memang membutuhkan pekerjaan nih Teh. Di sini Sekda Garut terbuka untuk siapapun, termasuk dari luar Garut. Pemkab Garut jaring calon direksi PDAM Garut. Ya tentunya dengan ada penawaran dari Pemkab Garut ini, baraya ini bisa memperhatikan apa sih kriteria apa saja yang dibutuhkan oleh PDAM Garut. Nah, kita akan temukan di sini ya. Ketua Panitia Seleksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Garut, Nurdiniana, memperbolehkan siapapun orangnya, pria atau wanita asal Garut maupun luar Garut, boleh mendaftarkan diri menjadi calon direktur utama, direktur umum keuangan, dan direktur teknis, asalkan memenuhi syarat atau kelengkapan aturan yang berlaku. Di sini dikatakan bahwa menurut Sekda Garut itu yang tidak boleh itu pejabat atau pegawai yang menyebabkan kepailitan perusahaan. Di sini ada kriterianya, yaitu sehat jasmani dan rohani, memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan. Ya tentunya ini bisa menjadi perhatian bagi baraya Priangan TV, khususnya yang di wilayah Garut maupun luar Garut, untuk mencalonkan ke dalam calon direksi PDAM Garut. Karena seperti kita ketahui ya Teh, PDAM Garut ini memang sebuah badan usaha milik daerah yang menyediakan air bersih untuk suatu daerah ya Teh. Dan di sini Pemkab Garut membuka lowongan pekerjaan untuk posisi calon direksi dengan kriteria yang sudah tadi disebutkan, dan semoga di Baraya Priangan TV ini ada yang cocok dengan kriteria yang sudah diberikan ya Teh. Dan berjodoh dengan PDAM Garut ini. Oke Teh, boleh berlanjut. Baik, kita akan berlanjut Baraya ke informasi di wilayah Banjar Pangandaran. Kalau ngobrolin Pangandaran ini pasti tidak akan terlepas dari laut ya. Betul. Sebagai salah satu ikon wisata di Priangan Timur. Nah, tapi ini lain bukan tentang pantainya, tapi tentang perahunya. Kita akan membacakan dulu informasinya. Akibat dari hujan deras dan angin kencang di Pangandaran, fasilitas water sport dan sejumlah perahu nelayan rusak katanya ya. Saya bacakan dulu. Hujan deras disertai dengan angin kencang yang melanda sebagian wilayah Kabupaten Pangandaran ini mengakibatkan kerusakan parah pada sejumlah fasilitas water sport dan perahu milik nelayan di kawasan pantai timur Pangandaran. Di sini juga disampaikan bahwa peristiwa yang terjadi pada Rabu 21 Mei 2025 itu terjadi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang memang menyebabkan di sini beberapa dari pohon tumbang. Kemudian selain itu juga angin kencang dan gelombang besar ini menghantam perahu-perahu yang berada di bibir pantai maupun yang masih berada di laut, hingga banyak di antaranya juga yang hancur dan tidak bisa digunakan kembali. Baraya juga bisa melihat potret di laman informasi kami. Ini ada terlihat ya di pinggir pantai, kemudian beberapa perahu yang rusak bahkan patah karena memang guncangan ombak dan angin kencang yang sempat melanda pantai timur Pangandaran. Dengan adanya hal ini tentunya ini menjadi salah satu kerugian ya untuk para nelayan, karena sudah dipastikan untuk perahu yang tadi rusak itu sudah tidak dapat diaktifkan kembali, artinya tidak dapat digunakan kembali gitu. Dan ternyata kalau berbicara cuaca ekstrim ini tidak hanya di Kabupaten Tasik ya, hampir di semua daerah itu rata-rata hujannya dengan intensitas masing-masing. Tapi ya untuk informasi di belakangan ini ya kami mendapatkan informasi di lapangan bahwa banyak sekali
masyarakat yang mengeluhkan ya dengan adanya bencana ini, termasuk tidak hanya perahu yang rusak, tapi juga longsor, banjir, termasuk di beberapa daerah lainnya seperti di Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan semesta bisa kembali normal seperti biasa ya, dengan keadaan cuaca yang kembali stabil, sehingga untuk beberapa masyarakat yang terdampak, apalagi kalau berbicara kerugian tentu bukan hanya satu orang atau dua orang, mudah-mudahan bisa kembali seperti pada sedia kala. Ya. Baik, amin. Silakan Tarifnya bisa dilanjut. Ini masih menyambung nih Teh dengan yang tadi masih berkaitan ya dengan bencana alam, yang mana ini datang dari Bungur Sari, Tasikmalaya, yaitu satu rumah warga di Cibuni Gelis nyaris ambruk terbawa longsor. Hujan deras yang mengguyur wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya sejak Selasa sore hingga Rabu 21 Mei 2025 telah mengakibatkan bencana longsor dan banjir di sejumlah wilayah. Seperti yang terjadi di wilayah Kampung Cehejo, Kelurahan Cibuni Gelis, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya. Ini mungkin bisa dilihat ya Baraya, di sini ada potret dari longsor yang terjadi di Cibuni Gelis ya Teh. Dan ini terdampak ke satu rumah warga. Di sini berdasarkan pantauan KP, satu rumah warga nyaris terbawa longsor karena tembok penahan tebing mengalami longsor. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Di sini keterangan Odik sebagai pemilik rumah mengatakan bahwa longsor terjadi pada Rabu sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia bagian Barat setelah diguyur hujan cukup deras. Akibat kejadian ini, Odik terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari longsor susulan. Ya, ini selengkapnya juga mengenai berita ini ya Teh. Ini bisa dicek di channel Priangan TV. Di sana ada situasi terjadinya longsor ini, dan juga sejak berita ini turunkan, ini tim BPBD, pemerintah setempat bersama warga ini telah melakukan penanganan awal agar tidak terjadi longsor susulan. Kita juga doakan ya untuk warga sekitar yang terdampak maupun tidak itu bisa beraktivitas normal tanpa ada hambatan dari suasana alam gitu ya, situasi alam yang terjadi gitu. Oke, mungkin Teh beralih itu saja apa mungkin itu untuk informasi di edisi hari ini ya, di Kamis 22 Mei 2025, karena memang rata-rata itu bersumber dari, atau informasinya rata-rata memang membicarakan soal kebencanaan gitu. Dan mudah-mudahan seperti yang tadi Tarif dah katakan ya, masyarakat yang terdampak bisa secepatnya terevakuasi. Betul sekali. Oke, mungkin Baraya Priangan TV, sekian ulas berita dari kita ya Teh. Seperti biasa nih, Baraya yang ingin mengiklankan produknya, UMKM maupun lokal, bisa menghubungi tim marketing Priangan TV maupun Kabar Priangan. Ya, mungkin mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Saya Rifda Zudia pamit undur diri. Saya Rosmenti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.